Oke, untuk hari ini materi yang akan kita bahas adalah tentang himpunan. Jadi himpunan itu apa namanya? Di sini objek-objek yang terdefinisi dengan jelas. Nah, apa namanya? Ini ada apa namanya? Yang disebut Bapak teori himpunan. Kemudian sekali lagi itu syarat tertentu dan jelas. Jelas di sini maksudnya misalkan kumpulan mahasiswa yang pakai baju hitam gitu, kan jelas hitam gitu. Kalau kumpulan mahasiswa yang rajin, rajin itu yang gimana? Kan ikan kriterianya kan mungkin beda orang, beda kriteria untuk yang rajin itu. Sehingga kalau misalkan himpunan yang seperti itu tidak dinamakan himpunan karena tidak jelas. Kemudian misalkan kumpulan mahasiswa yang pintar misalkan. Pintar itu yang bagaimana gitu. Kecuali misalkan kumpulan mahasiswa yang nilainya di atas 80. Nah, itu kan jelas ukurannya begitu. Jadi bisa bedakan ya. Jadi biasanya yang kata sifat yang umum itu tidak disebut dengan himpunan kecuali didefinisikan dengan jelas. Kumpulan mahasiswa yang tinggi, tinggi itu seberapa? Tingginya kan orang yang ukuran 170 orang angkatan tinggi atau ada orang yang mengatakan enggak tinggi gitu. Jadi kalau kumpulan mahasiswa yang tingginya lebih dari 180 misalkan, oh itu kan jelas begitu. Itu apa yang disebut dengan himpunan. Kemudian ya sekali lagi syaratnya tertentu dan jelas. Nah, untuk menyatakan himpunan itu dengan cara yang pertama mendaftar, mendaftar artinya menyebutkan semua anggotanya. Kemudian dengan sifat rule form itu dengan apa? Menyebutkan apa sifatnya begitu misalkan ini X bilangan genap kurang dari 10. Berapa saja kira-kira? Genap. Dua, dua, empat, 6, kurang dari 10. Nah, tapi kan di sini tidak disebutkan yang negatif atau yang positif. Jadi sebenarnya di sini 0, min 2, min 4, dan seterusnya di sini masih banyak sebenarnya. Cuman dengan menyebutkan sifat itu biasanya tidak terbatas. Artinya kalau di sini ke apa? Kalau di sini ujung mana? Ujung sininya yang tidak terbatas. Kalau di sini dibatasi kurang dari 10. Nah, itu kalau ditulis semua kan apa? Banyak. Sehingga biasanya ditulis dengan menggunakan sifat. Atau ya tidak apa-apa, misalkan menggunakan sifat tapi terbatas juga tidak apa-apa. Artinya cara mendaftar kalau misalkan terbatas hanya 5, hanya 10 misalkan ditulis dengan seperti ini biar lebih jelas. Kalau dengan sifat itu masih harus berapa ya begitu, harus disebutkan dulu baru bisa dipahami begitu. Ini untuk menyatakan himpunan. Kemudian apa namanya? Ini menyatakan anggota. Jadi himpunan itu memiliki notasi keanggotaan. Misalkan himpunan itu biasanya dituliskan dengan huruf besar. Himpunan A, himpunan B itu huruf besar. Huruf kecil itu untuk melambangkan anggotanya biasanya. Anggota itu yang termasuk dari anggota himpunan. Biasanya dituliskan A itu kalau anggota himpunan berarti ditulis A, E. E itu elemen. Atau kalau B itu bukan dari A berarti B itu E yang dicoret seperti ini. Ini untuk menyatakan himpunan. Contohnya misalkan himpunan A itu 1, 2, 3, 4, 5 berarti 3 itu elemen dari A. 7 bukan elemen dari A karena tidak ada 7 di sini. Herbivora, karnivora, herbivora itu apa? Herbivora. Herbivora itu apa? Pemakan? Bukan. Kalau karnivora? Kalau ini? Makan dua-duanya. Oh hewan tapi ya. Manusia. Oke. Ini himpunan H. H itu salah satunya karnivora. Karnivora ini elemen dari H. Oke, kemudian ini beberapa simbol baku artinya
himpunan yang apa namanya sudah dipakai secara umum, misalkan untuk R itu bilangan real yang kita bicarakan kemarin, kemudian Q itu rasional, Z untuk bilangan bulat, N untuk bilangan asli, P itu untuk bilangan bulat yang positif begitu. Maksudnya kalau tidak didefinisikan, misalkan R itu adalah sebuah himpunan, maka R itu adalah himpunan bilangan real, kecuali didefinisikan ulang. Misalkan R itu adalah himpunan mahasiswa biologi kelas B misalkan, itu beda lagi. Jadi kalau tidak didefinisikan, kemudian diberikan himpunan, maka pasti adalah himpunan-himpunan yang sudah disimpulkan secara baku seperti ini. Itu himpunan. Kemudian ada lagi istilah kardinalitas. Kardinalitas itu jumlah anggota suatu himpunan. Jadi dituliskan dengan cara seperti ini. Artinya pada himpunan itu ada berapa? Contohnya di sini himpunan A 1, 3, 5, 7, 9, 11. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 anggotanya. Maka NA atau kardinalitas dari himpunan A itu ada 6. Himpunan B misalkan, himpunan mahasiswa kelas B semester 1 biologi misalkan. Ada berapa di sini teman-teman? 18. Jadi kardinalitasnya ada 18 begitu. Jadi ini untuk kardinalitas istilahnya saja. Untuk menyatakan bahwa apa namanya? Jumlah elemen atau jumlah anggota dari suatu himpunan. Kemudian di sini ada beberapa himpunan. Yang pertama himpunan kosong. Himpunan kosong itu istilah kosong ini kadang-kadang yang apa namanya membedakan begitu antara kosong dan nol. Akan kelihatan di sini. Kosong, himpunan kosong itu tidak ada anggotanya. Nah, di sini ini himpunan kosong. Kalau ada nol, bukan himpunan kosong berarti ada nol. Gitu. Iya, makanya kadang-kadang yang agak dibuat permainan sebenarnya sih menyebutkan nomor telepon nomor HP misalkan 081 enggak atau 081. Ya tergantung kebiasaan. Cuman di situ 0 bukan kosong begitu. 081, 081. Tapi terlepas dari itu semua, yang penting sama-sama mengerti sebenarnya. Cuman di sini letak perbedaan antara 0 dan kosong begitu. Contoh, himpunan bilangan prima yang genap selain 2. Bilangan prima itu kan bilangan yang hanya bisa dibagi dengan bilangan sendiri. Bilangan anggotanya adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan seterusnya. Intinya yang tidak bisa dibagi dengan bilangan lain. Selain 2, semuanya ganjil. Walaupun tidak semua bilangan ganjil adalah bilangan prima. Nah, di sini himpunan bilangan prima genap selain 2. Tidak ada gitu. Yang genap ya hanya 2 gitu. Tapi di sini diminta himpunan bilangan prima genap selain 2. Atau misalkan himpunan mahasiswa biologi semester 1 yang usianya 10 tahun misalkan. Ya kan nggak ada gitu ya 10 tahun. Ada 10 tahun umurnya. Ya tidak ada lah ya. Ya gitu maksudnya. Jadi hal-hal kalau tadi secara apa definisi kan jelas mahasiswa atau orang lah yang usianya 10 tahun. Cuman ketika didefinisikan secara anggota tidak ada gitu. Jadi paling nggak kita ngerti gitu ukurannya di mana. Kemudian ada semesta. Semesta itu objek yang lebih luas. Kalau saya mencontohkan tadi himpunan mahasiswa biologi semester 1 kelas B, semestanya mungkin semua mahasiswa di prodi pendidikan biologi. Itu kan menjadi bagian dari itu begitu. Atau lebih luas misalkan semestanya adalah semua mahasiswa di Fakultas FKIP misalkan. Atau lebih luas lagi misalkan semua mahasiswa di UIM. Itu tergantung dari konteksnya seperti apa. Yang jelas himpunannya kita bicarakan tentang apa, himpunan semestanya ada di luar itu, tapi tetap jelas batasannya begitu. Itu. Contohnya misalkan di sini semua spesies tumbuhan di ekosistem tertentu. Kita misalkan bicara tentang apa namanya? Bicara tentang tumbuhan yang daunnya hijau misalkan. Ada yang tidak hijau daun tumbuhannya? Enggak. Apa lah? Iya, pokoknya ada tumbuhan gitu misalkan yang buahnya bulat misalkan. Kemudian satunya himpunan yang buahnya satu kali misalkan. Atau apalah gitu. Tapi semuanya itu masuk pada ekosistem tumbuhan begitu. Itu semesta. Kemudian himpunan bagian tadi misalkan kalau semestanya adalah mahasiswa semua di UIM, kemudian kita bicara ada
himpunan mahasiswa Fakultas Pendidikan, ada ini fakultas apa jurusan biologi begitu yang menjadi himpunan bagian dari Fakultas Pendidikan gitu misalkan. Kalau di sini contohnya A itu 1,2, B itu 1, 2, 3, 4. Karena semua elemen A ini ada di B, maka A itu subset atau himpunan bagian dari B. Kemudian di sini misalkan himpunan burung, semua burung itu adalah bagian dari vertebrata. Vertebrata itu apa? Vertebrata. Apa vertebrata? Iya, burung. Apa vertebrata itu? Saya kalau tahu. Iya, tulang belakang. Kayaknya iya. Tahu ya menring, ya kok percayaan ke biologi terserah kayak. Yang punya tulang belakang ya. Burung itu punya tulang belakang ya. Burung punya tulang belakang kan ya? Iya kan? Tak pernah nyampe mana? Tak tahu mas. Tur. Tur tak letak bagian dari burung itu. Burung palsu. Hah? Puyuh. Itu bukan burung ya? Bukan. Hah? Tapi terbang. Di maki ajem kan terbang sekadar. Kalau kalau puyuh itu tinggi. Hah? Kan mas. Burung kue kan mas. Oke, tapi yang jelas kalau vertebrata itu semua hewan yang punya tulang belakang. Nah, burung menjadi salah satu gitu. Kalau tadi kalau ikan itu punya tulang belakang. Kalau ikan, meninang dalam tulang. Ikan punya tulang belakang. Enggak, maksud saya ikan itu punya tulang belakang. Manusia kalau paling jelas punya tulang belakang. Enggak, maksud saya ini kan vertebrata itu kan apa namanya semestanya begitu. Atau kalau semestanya mungkin semua jenis hewan. Kemudian vertebrata di sini ada himpunan, kemudian ada himpunan semua burung misalkan. Burung itu bagian dari vertebrata. Yang bagian dari vertebrata karena di sini hewan, ya bukan manusia berarti. Apa hewan yang lain selain burung? Kamu beri burung gitu. Ikan. Ada ikan yang punya tulang belakang. Hmm. Iya lah penyangan biologi jadi pokoknya. Kota orang-orang. Ya pokoknya ini ya. Jadi maksudnya ada himpunan, kemudian himpunan lebih besar. Nah, yang jelas himpunan bagian itu semua elemennya adalah menjadi bagian dari himpunan yang lebih besar. Kemudian himpunan sama ya sama. Maksudnya elemennya sama. Ya sama. Ya yang himpunan A anggotanya satu dan 2, himpunan B satu dan 2 juga begitu. Nah, operasi himpunan di sini yang pertama irisan. Irisan itu simbolnya seperti ini. Anggaplah apa? N tuh. Irisan itu yang kedua himpunan itu elemennya ada. Misalkan himpunan A 1, 2, 3, himpunan B 2, 3, 4. Yang ada di A dan yang ada di B itu adalah 2 dan 3. Maka itu adalah irisannya. Kemudian kalau misalnya itu spesies yang hidup di dua ekosistem yang berbeda. Ini apa kira-kira? Spesies yang hidup di dua ekosistem yang berbeda. Batak, buaya. Ada buaya laut, ada buaya. Nih, nih, nih ini semangat buaya darat. Tahu buaya darat kayak apa? Iya kayak Oke, jadi maksudnya misalkan mengelompokkan di ekosistem yang A dia masuk, di ekosistem yang B dia masuk gitu. Jadi irisannya ada di situ begitu. Kemudian selain irisan di sini ada gabungan. Gabungan itu gimana? Ya digabungkan saja semuanya dengan
tanpa menulis ulang elemen yang sama. Contohnya misal di sini A itu 1,2, B 2 dan 3. Di sini ada 2, tetapi ketika digabung di sini tetap hanya ditulis 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 2, 3. Kita gabung menjadi 1, 2, 3. Walaupun sekali lagi di sini ada 2, di sini ada 2, tetap ditulis satu kali. Daftar seluruh tumbuhan dari dua wilayah yang berbeda. Wilayah A misalkan tumbuhnya ini, wilayah B misalkan tumbuhnya ini. Nah, tentu kan di dua wilayah yang berbeda ini ada tumbuhan yang sama misalkan. Tapi ketika digabung ya sudah disebutkan aja semuanya begitu. Kemudian selisih. Selisih ini ya dikurangi dalam hal ini adalah mengurangi tergantung dari pengurangnya apa. Contohnya misalkan A, elemen apa, himpunan A itu elemennya adalah 1,123. Himpunan B 24. Hasilnya 1,3. Kenapa? Karena yang sama di sini yang kita kurangkan itu yang duanya. Nah, yang duanya. 4 kan tidak ada di sini. Jadi tetap yang tersisa adalah 1 dan 3. Kalau seandainya di sini saya balik, misalkan B dikurangi A, maka tersisa apa? 3. Jadi kalau ini A itu kan elemennya 1, 2, 3. B itu 2 dan 4. Nah, kalau A dikurangi B di sini hasilnya 1 dan. Kalau B dikurangi A, hah, kok nih boleh? Hah? Perhatikan di sini. Yang dikurangi kan A, pengurangnya B. Nah, yang ada di keduanya kan dua saja kan? 4 di A ada. Berarti yang hilang di A itu adalah 2. Sehingga bisa 1 dan 3. Nah, sekarang kalau B dikurangi A, tersisa apa? 0. Di B kan 2 dan 4. Di sini yang ada sama apa? 2. Berarti hanya tersisa 4 saja. Wes 4. Kan di sini A yang dikurangi. Berarti kita lihatnya A. A di sini kan 1, 2, 3. Pengurangnya B, 2 dan 4. Yang ada yang sama elemennya itu kan hanya 2. Berarti 2 yang hilang, yang dikurangi. Jadi tersisa 1 dan 3. Kan yang pengurang. Yang kita kurangi kan A. Jadi kita lihat A-nya. Yang B sekarang apa yang mau dikurangi? Yang ada di sini apa? Oh, 2 tok berarti. Kan 4 tidak ada di A. Berarti hanya 2 yang hilang. Kalau yang ini B dan A, kita lihat B-nya gitu. B itu adalah 2 dan 4. Dikurangi A 1, 2, 3. Berarti yang ada di sini di A B itu apa? 2. Berarti kan hanya 2 toh yang hilang. Jadi hanya tersisa 4. Jadi kita lihat yang di depan. Jadi yang di depan ini apa? Seandainya misalkan di sini tidak ada yang sama sekali. Misalkan di sini 1, 2, 3, di sini 4, 5, 6. A dikurangi B ya tetap 1, 2, 3 begitu. Jadi kalau tidak ada yang sama. Mundi pun corak anu ada. Jenis tumbuhan. Contoh lain misalkan A itu misalkan 5, 6, 7, 8. Kemudian B itu misalkan bilangan ganjil 5, 7, 9, 11. Misal. Nah, kalau di sini A dikurangi B berarti ya berapa? Berarti 11. 6 berapa? 9. 6 berapa? 9, 11. 6. Kita kan A dikurangi B, berarti kita lihat A di sini ya. A-nya di sini 5, 6, 7, 8. Kemudian pengurangnya B yang sama, yang anggota B yang ada di A berapa? 5 dan 7, berarti 5 dan 7 yang habis. Tersisa 6 dan 8. Kalau B dikurangi A. Begitu.
Gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Komplemen. Komplemen itu kebalikan. Artinya jika misalkan himpunan mahasiswa yang pakai baju hitam, berarti komplemennya bukan putih, tapi yang tidak pakai baju hitam begitu. Kalau hitam itu kan tidak hitam itu kan bukan selalu putih. Ngerti maksudnya? Jadi apa namanya? Yang ada pada semesta itu kita bagi dua. Yang ini A berarti yang tidak A termasuk komplemen dari A. Kalau contohnya misalkan di sini semesta bilangan asli, artinya ini surat lembar hapus. Ini himpunan A-nya misalkan ini tidak ada nih. A-nya 2, 4, 6. Artinya yang A di sini kan semestanya adalah himpunan bilang asli. Bilang asli itu mulai dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya kan ya. Kemudian bilang asli dibagi dua, yang genap sama ganjil. Kalau yang A itu adalah yang genap, maka yang tidak genap itu adalah komplemen dari A. Sebelum dinamakan himpunan yang lain, misalkan himpunan B adalah bilang ganjil, ya terserah gitu. Tapi yang tidak A atau komplemen dari A itu yang tidak genap. Gampangnya yang bukan atau yang tidak. Jadi kalau A itu adalah genap, maka komplemen dari A yang tidak genap begitu. Kebetulan kalau genap ganjil kan memang hanya dua ya. Jadi kalau semua bilangan disusun, kalau kita bagi dua, yang satunya ganjil, pasti satunya genap. Tapi kalau misalkan kayak tadi, himpunan mahasiswa semester 1 misalkan yang pakai baju hitam, ya paling hanya berapa orang. Tapi yang tidak hitam ada berapa orang gitu, yang selain warna hitam pakaiannya. Bisa dipahami ya? Komplemen, kebalikan, yang tidak. Jadi kalau misalkan di sini A adalah himpunan bilangan genap, komplemennya adalah yang tidak genap. Nah, kebetulan di sini ganjil gitu. Kalau tadi contohnya A adalah kumpulan mahasiswa yang pakai baju hitam, maka yang tidak pakai baju hitam berarti adalah komplemen dari A. Jadi artinya kalau yang A itu adalah pakai yang pakai baju hitam adalah A, B, C misalkan, yang tidak pakai baju hitam bukan putih, tapi yang pokoknya tidak hitam begitu semuanya. Tuh. Jadi kalau misalkan ada, misalkan di kelas ini misalkan ada berapa warna, misalkan ada 4, satunya pakai baju hitam, putih, merah, kuning misalkan. Kemudian A yang hitam, maka semuanya A, B, C, D ini adalah komplemen dari A. Gitu. Bukan hanya yang ini toh. Intinya yang tidak A berarti adalah komplemen dari A semuanya. Komplemen atau kebalikan. Nah, kemudian kalau ini apa namanya? Ini apa ini yang A ini apa ini? N itu apa? Gabungan atau irisan? Gabungan atau irisan? Yang pertama. Iya, yang A ini gabungan atau irisan? Gabungan. Irisan. Irisan atau gabungan? Irisan. Berarti kalau irisan dari A dan B, A-nya adalah 1, 2, 3, 4, B-nya adalah 3, 4, 5, 6, berarti irisannya, irisan itu yang gimana? Yang ada di A dan juga yang ada di B. Berarti berapa? Yang ada di A dan ada di B. 3 dan kalau ini gabungan ya tinggal ditulis semua. 1, 2, 3, 4. Oh, wis-nya banyak. Bener ya. Ini yang ini. Kalau A dikurangi B. Hmm. Berapa? Tuh. Kalau B dikurangi A, oke, kemudian mana? Nah, ini diagram Venn. Terakhir ya, lihat telepon mana?
Di terakhir pembahasannya. Ini diagram pen. Diagram pen ini untuk gambarkan himpunannya. Jadi misalkan yang kotak itu adalah semesta, semua yang di situ, kemudian lingkaran kecil-kecil itu adalah himpunan. Himpunan A di situ, ada himpunan B, himpunan C. Nah, semua yang ada di sini ini adalah termasuk himpunan A, termasuk 7 dan 9, 10 ini adalah himpunan A. Himpunan B itu adalah yang di sini. Himpunan C adalah yang di sini semua. Nah, kemudian di sini ada irisan antara A dan B yang di sini. Kemudian ada irisan A, B dan C yang ini. Kemudian ada irisan juga antara A dan C yang ini. Nah, kalau yang terakhir, yang apa namanya? Yang 9 ini gabungan dari semuanya, irisan dari semuanya. Jadi A, irisan B, irisan C. Itu ada 9 di tengah begitu. Artinya di sini ada A irisan B, ada A irisan C, ada B irisan C begitu. Nah, kemudian ya, ada kalau gabungan berarti semuanya di sini. Kalau A gabungan B gabungan C, berarti semua elemen yang ada pada lingkaran semua kecuali yang 13, 14, 15 ini yang tidak termasuk dari himpunan ini. Tapi 13, 14, 15 ini adalah termasuk elemen dari semesta. Apa? S itu semesta. Semesta itu lingkaran yang kita bahas. Contohnya kalau tadi misalkan semestanya adalah semua mahasiswa di UIM misalkan. Himpunan itu adalah himpunan fakultas KIP misalkan. Himpunan B adalah fakultas MIPA dan seterusnya. Atau semesta bisa diperkecil. Semestanya misalkan himpunan mahasiswa fakultas KIP. Nah, himpunan yang di dalamnya itu jurusan prodi biologi, prodi bahasa Inggris, prodi apalagi PAUD dan seterusnya. Itu. Nah, ini dipakai untuk apa? Dipakai untuk misalkan menghitung seperti ini. Misalkan ada terdapat 17 mahasiswa gemar biologi, 15-nya gemar matematika, 8 gemar keduanya. Tentukan banyak mahasiswa di kelas tersebut. Berapa kira-kira? Berapa? 40. Kalau dijumlahkan semua 40 ya? Kalau dijumlahkan semua. Jadi kalau misal kita gambarkan kayak tadi, misalkan ini himpunan biologi, misalkan ini yang matematika, misalkan. Kemudian ini semestanya lah ya. Nah, di sini yang gemar keduanya, yang jelas keduanya berarti kan ada di tengah-tengah, ada 8. Kemudian 17 gemar biologi, ini kan bisa biologi saja, bisa biologi dan matematika. Yang 15 di sini, yang 15 orang di sini bisa gemar matematika saja, bisa matematika dan biologi, bisa keduanya. Jadi 15 ini termasuk yang 8, 17 ini juga termasuk yang 8. Berarti kira-kira yang gemar biologi saja berapa jumlahnya di sini? Berapa? 11 itu dapat dari 17 kurang 8 berapa? 9. Kalau yang matematika saja? 7. Berarti ya sudah ini yang di total mahasiswanya. 9 tambah 8 tambah 7. Jadinya berapa? 17, 20. Gitu. Jadi kecuali misalkan di sini 17 itu gemar gemar biologi saja. Kemudian 15 itu gemar matematika saja. 7 itu gemar keduanya. Maka itu ditambahkan semuanya. Soal terakhir. Seleksi mahasiswa, setiap mahasiswa harus lulus tes matematika dan biologi. 180 peserta. 103 mahasiswa dinyatakan lulus tes matematika, 442 lulus tes biologi. Tentukan banyak mahasiswa yang dinyatakan lulus penerima beasiswa, berarti yang lulus keduanya. Kalau digambarkan kayak tadi, misalkan sama lah ya. Misalkan digambarkan kayak tadi, berarti yang di sini kan yang ditanyakan, ya.
Anggaplah di sini X. Kemudian di sini yang ini matematika, yang ini biologi. 103 dinyatakan lulus matematika, berarti di sini 103 ditambah X. Kan ya? Kita nggak tahu X-nya berapa. Yang biologi di sini 142 ditambah X. Nah, ini kalau ditambah, bukan ditambah ya, dikurangi. Sorry, saya lupa. Ini dikurangi. Dikurangi. Maksudnya 103 itu kan lulus matematika, bisa lulus matematika saja atau sama biologinya begitu. Berarti di sini ini X-nya yang di tengah-tengah, ini 103 dikurang yang ini. Ini 142 dikurang yang di sini. Nah, total ini kalau ditambahkan jumlahnya 180. Berapa berarti yang lulus keduanya begitu? Ya tinggal ditambah semuanya berarti. Artinya 103 min X ditambah X yang di tengah ditambah 142 min X harus sama dengan 180. Ngerti ya? Jadi yang ini yang lulus matematika, ini yang lulus dua-duanya, ini yang lulus biologi. Ini yang ini matematika saja, ini biologi saja, yang ini dua-duanya. Kalau ditambah semuanya jumlahnya harus 100. Berarti tinggal ditambah 103 ditambah 142 245. Min X ditambah X habis. Jadi tersisa X yang di belakang. Berarti sama dengan 180. X-nya ini pindah biar positif. Ininya 180 yang pindah. 245 dikurangi 180. Berapa? Dua 245 dikurangi 180. 65. Berarti 60 mahasiswa yang lulus keduanya. Lulus matematika dan biologi. Begitu.